Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah online anak sekolah minggu di pagi hari yang berbahagia ini. Sekarang saatnya Bapak, Ibu Guru hendak menyapa anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik semuanya, siapkan alat tulisnya karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Halo anak-anak semua, kita jumpa lagi dalam ibadah di hari minggu ini. Guru percaya, kalian juga percaya semua sudah siap-siap ya mengikuti ibadah pagi hari ini. Untuk itu kita sama-sama puji Tuhan, kita sama-sama memuliakan Tuhan, mengucapkan syukur kepada-Nya. Kita angkat satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan masih sungguh baik kepada kami, mengizinkan kami semua untuk bertemu kembali dalam ibadah ini. Meskipun kami beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Papa dan Mama kami yang tidak pernah bosan mengingatkan kami untuk mengikuti ibadah ini, yang tidak pernah bosan mendampingi kami di dalam ibadah ini. Tuhan yang baik, doa kami, berikan kedua orang tua kami kesehatan yang daripada Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap di langit, sehingga rezeki selalu mengalir atas Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, buat opung kami,
buat teman-teman semua yang mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, kami hanya mampu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan saja yang menjamah bagian tubuh yang sakit, sehingga kesembuhan menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Berkati kami semua, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita menyaksikan video hafalan dari adik semuanya, kita akan bunyikan kita dalam penuh sukacita. Kita katakan, satukanlah hati kami. Semua bagi berdiri ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tulis dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Salam Bapak Guru. Salam Bapak Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Guru, Shalom Bapak Guru. Minggu ini kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Dadah. Shalom. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua.
Ayat hafalan kita tertulis dari Roma 10 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ibu Guru, Bapak Guru. Hai teman-teman. Hafalan minggu ini adalah Roma 10 ayat 17. Beginilah bunyinya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Shalom semuanya. Hari ini kami akan membacakan Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Dadah semuanya, selamat hari Minggu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Amin. Ayat hafalan minggu ini Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Semua ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ibu ulang tahun baru kami bermain ke rumah opung. Meskipun begitu, kami tetap merasakan sukacita. Dadah. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Roma 10 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Kita baru saja menyaksikan video hafalan dari adik-adik semuanya. Ibu guru dan bapak guru mengucapkan terima kasih adik-adik. Anak-anak yang baik, ini saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Ibu guru percaya semuanya sudah menyiapkan Alkitab, alat tulisnya juga, Dan menyiapkan hati. Itu yang terpenting. Nah, untuk itu kita angkat satu lagu pujiannya. Nah. Berita bagi kami.
rumah, lewat ibadah pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang berbicara atas kami, Tuhanlah yang memimpin kami, sehingga kami mengerti keinginan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Salam anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini kita bertemu lewat ibadah sekolah minggu kita. Pada saat ini ibu percaya di tahun yang baru ini anak-anak ibu tetap bersemangat. Pasti sudah siap Alkitab di depannya kan? Nah, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Sudah siap? Mari kita bersama-sama membacanya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita untuk hari ini temanya sehati sepikir. Anak-anak ibu, firman Tuhan pada saat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Temanya tadi sehati sepikir. Rasul Paulus sudah melihat bahwa di Filipi jemaat sudah mulai tidak sehati sepikir lagi. Nah, pada saat itu Rasul Paulus mengirimkan surat firman Tuhan kepada jemaat di Filipi supaya jemaat Filipi memperbaiki dirinya. Nah, sekarang firman Tuhan ini telah sampai kepada anak-anak ibu di rumah dan kepada ibu dan kepada kita semua yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Anak-anak ibu, di dalam kehidupan ini kita manusia itu pasti punya perbedaan. Tetapi pada saat ini keinginan firman Tuhan supaya kita sehati sepikir. Walaupun ada banyak perbedaan. Ya, misalnya bunga pasti dia berwarna-warni. Ada perbedaan-perbedaan, tetapi kita memandangnya bagaimana? Indah.
Kalau bunga itu putih semuanya, tentu tidak indah. Ya, begitu juga dengan wajah kita, kulit kita juga ada perbedaannya. Ada yang sawo matang, ada yang putih, kuning langsat katanya, rambut keriting, rambut lurus. Ya, jadi hidup kita diwarnai oleh perbedaan. Perbedaan dapat memperkaya sebuah kebersamaan dan menjadi kesempatan bagi orang untuk bertumbuh. Namun tidak sedikit kebersamaan harus pecah karena tidak adanya sikap saling menghargai perbedaan. Nah, pada saat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi tentang satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Rasul Paulus mendaftarkan setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan perpecahan. Ada 3 hal yang menyebabkan perpecahan. Apa itu? Egois. Apalagi? Ya, orang yang egois. Berarti bagaimana? Orang yang mementingkan diri sendiri. Coba di keluarga dulu, kakak beradik misalnya, ada yang berdua, ada yang bertiga. Ya, kalau di dalam keluarga saja yang kamu bersaudara saja sudah tidak ada kebersamaan tadi, di dalam perbedaan-perbedaan yang ada pasti akan terjadi perpecahan. Ya, jadi katanya kita tidak boleh egois. Ya, berarti kalau tidak egois, kita harus menjadi seorang anak yang rendah hati. Rasul Paulus mengajarkan mereka supaya mereka jangan mencari kepentingan diri sendiri. Jangan pula mencari puji-pujian yang sia-sia dan tidak berguna. Jangan menjadi orang yang tinggi hati. Berarti harus rendah hati. Jangan menjadi orang yang sombong. Ayo kita baca lagi Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kita itu menganggap orang lain lebih utama karena kita adalah orang yang tidak egois. Jangan kita sombong. Jangan kita menganggap orang lain itu gak ada apa-apanya kau tuh. Ya, jangan sekali-kali kita mengatakan saudara kita, teman kita, kok gak ada apa-apanya kau. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu satu, berarti kita tidak boleh egois. Jangan kita mau dipuji-puji karena itu semua sia-sia. Jangan kita menjadi orang sombong, tapi kita harus menjadi anak-anak yang rendah hati. Harus menganggap orang lain itu lebih baik, lebih utama daripada diri sendiri. Dan satu lagi, kita juga harus tahu mengakui bahwa kita ini melakukan kesalahan. Jangan kalau kita dinasihati, kalau kita dibilangin sama mamanya atau papanya atau kakaknya gak mau terima. Itu gak boleh firman Tuhan hari ini. Berarti dia egois. Firman Tuhan juga dia harus menyadari, oh aku juga salah. Aku juga punya kesalahan.
Nah, jadi satu tadi supaya tidak terjadi perpecahan, supaya sehati sepikir, berarti satu harus rendah hati dan tidak egois. Kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Kembali kita lihat Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan hanya kepentinganmu saja yang penting. Kepentingan orang lain kamu abaikan. Jadi jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita juga harus bagaimana? Memikirkan orang lain. Anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah harus rendah hati. Yang kedua, harus mementingkan orang lain daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, Rasul Paulus mengajarkan kita harus meniru teladan Tuhan Yesus. Pasti anak ibu tahu teladan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang patut kita teladani, Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang mau menyamakan dirinya dengan kita, Tuhan yang mau menderita. Ingat penderitaannya. Kalau kamu selalu mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus terhadap diri kita, pasti kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus kita. Pasti kita menjadi anak yang sehati sepikir. Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk siapa? Untuk diri kita. Itulah teladan Tuhan Yesus. Rela berkorban, merendahkan diri, menyamakan, turun dari sorga, lahir di kandang domba yang hina, biar sama dengan umatnya. Ya, jadi anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah marilah kita tanamkan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, supaya kita menjadi sehati sepikir. Jadilah anak-anak yang rendah hati, jadilah anak-anak yang mau mementingkan juga orang lain. Jangan memikirkan saja kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, marilah kita meniru teladan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sebelum kita berdoa, ayat hafalan untuk anak-anak ibu di Filipi 2 ayat 2b. Filipi 2 ayat 2b. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Amin. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Pada saat ini Tuhan menginginkan, walaupun kami banyak perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan ini ya Tuhan, tapi Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sehati sepikir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Untuk ayat hafalan minggu ini tertulis dari Filipi 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kakak mengundang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian kita katakan jalan serta Yesus.
kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melakukan ibadah kami Tuhan. Tuhan, telah kami dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah itu menjadi suluk di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mempunyai hati yang baik, pikiran yang baik, yang senantiasa boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan para orang tua Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tetap memohon uluran tangan kuat kuasa Tuhan menyertai tiap-tiap keluarga. Berikan kesehatan, berikan kekuatannya Tuhan. Biarlah senantiasa di dalam hari-hari mereka ya Tuhan, mereka tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Begitu juga dengan kami para guru sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan kami. Berkati kesehatan kami ya Tuhan, supaya kami tetap bisa melayani Tuhan lewat ibadah online kami ini terhadap anak-anak kami sekolah minggu ya Tuhan. Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan dimanapun kami berada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama anakku yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Anak-anak kami sekalian, tidak terasa waktunya telah tiba untuk kita berpisah. Tetapi anak kami tidak usah khawatir, karena kita akan bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan